Oke, dengerin gue baik-baik. Gue tahu, mungkin lu sekarang lagi rutin banget nih, nabung 200.000 buat saham, cepet 50 buat reksadana, dan lu bangga banget sama diri lu. Lu ngerasa, wah gue investor nih, udah selangkah lebih maju dari teman-teman lu. Tapi, gaji lu masih di angka 4 jutaan sebulan. Nah, gue mau ngomong sesuatu yang mungkin bakal bikin lu agak kaget. Yep, serius. Lu itu lagi buang-buang waktu. Dan, ini bukan salah lu kok, karena semua suhu di luar sana akan selalu bilang, yang penting itu mulai aja dulu. Masalahnya adalah, lu mungkin salah ngerti kapan waktu yang tepat buat mulai fokus ke investasi finansial. Dan di sini, kita bakal bedah logikanya. Pakai angka, biar jelas, tanpa basa-basi sama sekali. Oke, kita coba hitung-hitungan dikit ya, pakai skenario yang paling umum. Let's say, gaji lu itu 4 juta rupiah. Nah, setelah dipotong semua kebutuhan hidup, makan, kosan, transport, pulsa, dan lain-lain, lu masih punya sisa 800.000. Terus, karena lu sering lihat konten soal investasi, lu mikir, oke, yang penting mulai. Akhirnya, 800.000 itu lu masukin semua ke instrumen investasi tiap bulan. Pertanyaannya sekarang, setelah sekian lama, duit lu jadi berapa? Kalau kita pakai asumsi return rata-rata 10% per tahun, ini udah optimis banget loh ya. Dan lu disiplin banget nabung 800.000 tiap bulan, setelah 10 tahun, total duit di portofolio lu itu sekitar 165 juta. Kedengerannya lumayan kan? Tapi tunggu dulu, coba kita pikirin lagi. Setelah nungguin 10 tahun, angka segitu tuh kalau dipecah-pecah cuma setara nambahin pemasukan lu sekitar 1,3 juta per bulan. Kayaknya ada cara yang lebih baik dari ini deh. Nah, ini dia pertanyaan yang sebenarnya jauh lebih penting, bukan jadinya berapa, tapi apakah cara ini yang paling optimal? Dan jawabannya, sayangnya banget, enggak. Ada cara yang jauh lebih efektif buat manfaatin uang 800.000 itu, terutama di fase-fase awal karir lu. Kuncinya ada di satu konsep yang jarang banget dibahas sama orang-orang. Jadi gini, dalam dunia ekonomi, setiap manusia itu sebenarnya punya dua jenis modal utama, atau capital. Kalau lo paham perbedaan antara keduanya, ini benar-benar bisa mengubah nasib finansial lo selamanya. Seriusan. Yang pertama, namanya financial capital. Ini yang semua orang udah tahu lah ya. Duit yang lu taruh di saham, reksadana, properti, kripto, macam-macam. Intinya, duit yang kerja buat lu. Nah, yang kedua, dan ini yang paling krusial pas lu masih muda, adalah human capital. Gampangnya, ini adalah kemampuan diri lu buat ngasilin duit. Lewat otak lu, skill lu, tenaga lu, dan waktu lu. Nah, ini dia poin kuncinya yang harus lu catat. Beda banget sama duit yang bisa terus-terusan berlipat ganda atau compounding. Human capital lu itu ada masa expire-nya. Di usia 20-an, energi lu lagi di puncak, otak lu masih tajam, belajar apa aja cepat masuk. Human capital lu lagi tinggi-tingginya. Makanya, tugas utama lu selagi muda itu bukan cuma nabungin recehan, tapi gimana caranya mengkonversi human capital yang lagi gila-gilanya itu jadi financial capital sebanyak dan secepat mungkin. Biar lebih kebayang, gue mau kasih lihat perbandingan dua orang dengan strategi yang beda total. Kita sebut aja namanya Andi sama Budi ya. Dua-duanya ini sama-sama mulai dengan gaji 4 juta per bulan. Oke, pertama si Andi. Andi ini rajin dan disiplin banget. Dari awal dapat gaji dia langsung sisihin 800.000 per bulan buat investasi di reksadana. Konsisten selama 10 tahun, portofolionya jadi 165 juta. Nah sekarang si Budi. Selama 3 tahun pertama, Budi ini nggak invest sepeser pun ke pasar modal. Uang 800.000-nya itu dia pakai buat investasi leher ke atas. Dia ikut kursus online, dia beli buku, dia ikut sertifikasi yang nyambung sama kerjaannya. Hasilnya, di tahun ketiga gajinya Budi naik jadi 12 juta rupiah. Baru deh di tahun keempat dia mulai investasi tapi nominalnya jauh lebih gede, 3 juta per bulan. Dan hasilnya setelah total 10 tahun, jeng, portofolio si Budi nilainya mencapai sekitar 345 juta. Padahal dia telat mulai investasi finansial 3 tahun dibanding Andi. Lihat dia perbedaannya, gokil kan? Hasilnya itu lebih dari 2 kali lipat dibanding Andi. Dan ini, kita bahkan belum hitung potensi kenaikan gaji Budi di tahun-tahun berikutnya yang pasti bakal jauh lebih cepat. Ini bukan sulap, ini bukan sihir, ini cuma matematika sederhana. Rate of return dari investasi ke diri sendiri pas lu masih muda itu jauh lebih gila dibandingin instrumen finansial manapun yang ada di dunia ini. Gue tahu, pasti ada yang mikir, tapi kan bang, investasi itu soal ngebangun kebiasaan. Gue setuju 100%, kebiasaan itu penting. Tapi ada yang lebih penting dari sekedar kebiasaan, yaitu efektivitas alokasi sumber daya. Uang 800.000 lu itu kan sumber daya yang terbatas. Pertanyaannya sekarang, di mana uang itu punya daya ungkit atau leverage yang paling besar? Coba lihat perbandingan ini deh, biar angkanya aja yang ngomong. Kalau 800.000 lu masukin ke reksadana dengan return 10% setahun, hasilnya cuma 80.000 perak. Tapi kalau 800.000 itu lu pakai buat ikut satu aja kursus online, yang bikin skill lu nambah dan gaji lu naik 2 juta aja sebulan, dalam setahun return lu itu 24 juta.
24 juta versus 80 ribu. Kebayang kan? Ini bukan soal anti investasi ya, tapi ini soal timing dan prioritas. Oke. Jadi solusinya gimana dong? Tenang, gue kasih jalan yang jelas banget dan bisa langsung lu praktekin. Ada 3 fase sederhana yang bisa lu ikutin berdasarkan tingkat pendapatan lu sekarang. Fase pertama, kita sebut fase human capital. Ini buat lo yang gajinya masih di bawah 8 juta sebulan. Di fase ini, fokus lo 100% itu buat investasi leher ke atas. Ikut kursus skill, beli buku, perluas networking, bahkan jaga kesehatan biar bisa kerja maksimal. Fase kedua, fase transisi. Ini pas gaji lo udah di rentang 8-15 juta. Nah, di sini lu baru mulai naikin porsi investasi finansial, mungkin 20-30% dari gaji. Tapi tetap, alokasiin 10% buat pengembangan diri. Fase ketiga, fase financial capital. Ini kalau gaji lu udah di atas 15 juta. Nah, disinilah baru investasi finansial jadi fokus utama lu. Kebanyakan orang mikir urutannya itu gini, ya udah investasi aja dulu dari kecil, sabar, konsisten, nanti juga jadi kaya. Padahal logika ini tuh agak cacat, karena modal awalnya terlalu kecil buat bisa ngasih efek bola salju yang signifikan. Kelamaan nunggunya. Urutan yang benar dan udah terbukti itu harusnya gini. Lu investasi di diri sendiri dulu buat gedein human capital lu. Ini bakal bikin gaji lu naik. Begitu gaji lu udah gede, baru deh lu bisa melakukan investasi finansial dalam jumlah yang signifikan yang pada akhirnya akan bikin lu bener-bener kaya. Coba deh lu bayangin. Uang 800 ribu per bulan yang lo investasikan ke skill lo hari ini bisa jadi 5 juta investasi rutin per bulan dalam 3 tahun ke depan. Dan 5 juta per bulan selama 20 tahun di pasar saham, itu hasilnya bisa lebih dari 5 miliar. Semuanya itu dimulai dari satu keputusan yang tepat hari ini. Pilihan ada di tangan lu. Jadi gue tanya sekali lagi nih, dengan sumber daya terbatas yang lu punya saat ini, di mana sebenarnya daya ungkit terbesar lu? Di pasar saham yang ngasih return 10% setahun, atau di dalam diri lu sendiri yang returnnya bisa ribuan %? Coba pikirin baik-baik. Sampai ketemu lagi.